Provinsi Nusa Tenggara Barat berturut-turut memecahkan rekor kasus perkawinan anak di Indonesia. Prevalensinya bahkan 2,5 kali lipat lebih tinggi dibanding angka nasional. Sejak tahun 2021 hingga 2024, NTB juga selalu menempati peringkat pertama kasus perkawinan anak. Dalam 10 tahun terakhir, prevalensinya berada di atas 14,5%. Bahkan mendekati 17%. Nusa Tenggara Barat darurat perkawinan anak. Mudan adalah seorang bapak dan kepala keluarga dari rumah tangga biasa-biasa saja. Dengan pekerjaan serabutan yang dilakoni sehari-hari, kehidupannya jauh dari kata serba berkecukupan. Namun, tak pernah terbesit sekalipun di benak Muhdan, anak bungsunya bakal menikah di usia sangat belia. Enggak sih, dia kan udah dewasa ya. Bapak 4 orang anak ini tidak kuasa membendung hasrat sejoli berusia 14 tahun dan 16 tahun yang ingin hidup bersama. Hingga akhirnya 23 Mei lalu, Muhdan menikahkan pasangan muda-mudi ini sebab sebelumnya YL sudah sempat dibawa lari oleh DR, calon suaminya saat itu. Ya sebenarnya saya sebagai orang tua sih tidak mau juga lihat nikah masih di bawah umur kan. Tapi kan keadaan yang membawa kita nikahkan dia itu. Soalnya kemarin itu kan pas dia diculik, dilarikan itu kan sebelum 2 hari setelah puasa dia diculik gitu. Ada saya cegah di sana. Rasa cegah itu ya normal lagi masuk sekolah dia kan. Tapi setelah satu bulan setelah habis lebaran nikah lagi sama orang yang sama. Dan setelah dilarikan yang kedua kalinya itu, diculik yang kedua kalinya itu, dibawa ke luar pulau, ke Sumbawa dia kan. Lapor ke Pak Kades, ya ini Pak Kades sekarang dibawa lari lagi gitu kan. Bagaimana ini Pak Kades? Ya terserah Bapak aja selaku orang tua kan gitu dia. Tapi kalau menurut saya pribadi kan, kalau sudah begini, lebih-lebih udah dibawa 2 hari 2 malam nih, nikahi aja sudah, kan gitu. Dan pas saya tanya juga anak-anak ini, dia bilang, kenapa kamu bawa ke sana? Takut dipisah lagi, gitu dia jawab. Jadi saya berpikir daripada nanti, kalau saya biarkan tidak saya ambil pusing untuk nikahkan saja, yang ada nanti aib, gitu loh. Timbul fitnah itu yang saya khawatirkan itu. Saya khawatirkan nanti timbul fitnah, jadi aib buat keluarga, jadi satu-satunya jalan merugi saya kan nikahkan aja. Merarik atau kawin lari yang menjadi tradisi suku Sasak disebut sebagai biang kerok. Maraknya perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat sebab bagi keluarga perempuan, bila anaknya sudah dilarikan oleh seorang laki-laki, lazimnya akan langsung dinikahkan. Nah kemarin ini setelah viral kan akhirnya dilaporkan ya Pak ya? Iya. Dilaporkan ke kepolisian. Iya. Nah ini gimana? Sebenarnya kesal juga sih. Gimana tidak kesal orang kita udah. Memang secara pemerintah saya tidak tahu aturan pemerintah gimana. Tapi yang jelas saya sudah luruskan secara agama gitu loh. Daripada nanti timbul fitnah. Dan gimana kalau seandainya nanti gimana anak saya? Yang tanggung jawab memang pemerintah apa? Yang malu siapa? Kan saya sebagai orang tuanya yang akan malu. Putri Bapak usianya berapa? 14 tahun. Iya. Kemudian menantu Bapak? 16. Iya. Nah, Bapak pernah tahu tidak ada aturan 19 tahun ini? Belum pernah sih. Iya.
Bapak sudah diperiksa? Iya, ya. Dijelaskan tidak kalau ini sebenarnya melanggar undang-undang dan sebagainya begitu? Ya, saya dijelaskan sih, tapi gimana? Udah terlanjur nih, iya. Mau tidak mau, karena ini udah terlanjur. YL dan DR hanyalah segelintir dari ribuan pasangan belia di Nusa Tenggara Barat yang melakukan perkawinan anak. Merarik juga dilakukan oleh pasangan SS dan NS. Pasangan ini dua-duanya berusia 16 tahun dan sama-sama sudah putus sekolah. SS putus sekolah saat di bangku SMP, sementara NS drop out kelas 1 SMA. Orang tua SS mengaku tak berdaya menghadang niat anak bungsunya untuk segera menikah. Saat itu, si bungsu sudah 3 kali melarikan atau membawa kabur calon istrinya. Kan sudah dipisah dulu. Sudah 2 kali dipisah, tapi tidak mau. Ya kawin doang katanya. Terus sampai dia sembunyikan di rumah kakaknya di Menjeti. Jadi terpaksa kita kawinkan. Ibu punya berapa anak? 4. Ada nggak selain yang menikah usia anak? Sama deh lah. Yang pertama sudah menikah? Yang pertama paling besar tamat si SMP, sudah tamat lama sih, sampai SMP. Nah, yang kedua baru kelas 2 SMP. Yang ketiga kelas 2 SMK. Yang keempat itu baru kelas 1 SMA. Berarti 4 atau yang 3, 2, 3, 4 ini putus sekolah duluan atau menikah duluan? Yang 3 putus sekolah. Yang pertama tidak melanjutkan, tidak dari melanjutkan, SMA. ya. Tapi lama berhentinya terus dia kawin. Kalau yang pertama kan tidak mau melanjutkan, cuma sampai SMP doang dia mau. Apa coba? Sunariah ibu SS tidak menampik. Keempat anaknya semuanya menikah di usia belasan tahun dan putus sekolah. Ia sendiri juga bernasib serupa. Menikah di usia 15 tahun dan hanya tamatan sekolah dasar. Kalau ibu sendiri boleh tahu waktu itu dulu menikah usia berapa? Tamat SD. SD. Ibu dilarikan juga? Termasuk dilarikan juga? Seperti orang Enggak, kan kita dulu besar ya, biar SD tapi besar. Tepaling. Oh, dipaling ya, dicuri. Sama dicuri ya. Dilarikan. kalau sebagai orang tua, ibu pengennya anak-anak ibu sekolah sampai tinggi atau semampunya mereka atau seperti apa? Sekolah sampai tinggi kalau bisa, kita usahakan ya. Gimana bagus. Tapi anak-anaknya enggak mau ibu. Orang tua tidak mau memaksa. Iya. Sudah saya suruh tapi tidak mau. Perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat memunculkan efek bola salju. Ibarat lingkaran setan terus menumpuk permasalahan yang tak berujung. Masih layakkah tradisi merarik dipertahankan? Ketika kita belas itu Pak, ada parang yang nunggu kita Bu. Diambil lagi. Ya akhirnya kita bawa polisi juga.